SADAP itu adalah akronim dari Pemuda Satu Dalam Perbedaan. Anak-anak muda ini bisa menggerakkan teman-teman yang lain untuk gabung terlibat menyuarakan isu-isu keberagaman dan toleransi. Kami sudah menganggap mereka ini seperti keluarga. SADAP itu adalah akronim dari Pemuda Satu Dalam Perbedaan atau SADAP Indonesia dikenal juga. Sebuah komunitas anak muda di Pontianak dengan lingkup Kalimantan Barat yang terfokus pada isu toleransi dan keragaman. Awal-awalnya SADAP ini memang hanya di keragaman agama dan juga suku dan etnis, tapi semakin kesini kita lihat banyak isu yang kemudian bisa dibahas gitu ya, bisa dijadikan sebagai bahan pembelajaran bersama. Jadi kita juga mencakup ke gender dan seksualitas juga seperti itu, Kak. SADAP berdiri tahun 2017, awalnya didirikan oleh founder kami namanya Isa Oktaviani, merupakan sebuah program kerja rencana tindak lanjut dari kegiatannya yang diadakan waktu itu di Bandung. Kemudian dibawa pulang kemari dan dilanjutkan dengan mengajak teman-teman yang ada di Kalimantan Barat seperti itu. Karena dianggap sebagai isu yang sebuah gerakan yang relate dan menjadi sebuah kebutuhan terutama untuk anak-anak muda perihal isu toleransi dan juga keragaman di Kalimantan Barat. Kalau dilihat dari keadaan sendiri, Kalbar adalah provinsi yang sangat rawan konflik. Tidak hanya sekarang, tapi sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu. Dari tahun 60-an, 90-an, kemudian menjalar di tahun 2015-2016 sampai terakhir kemarin di 2021, yang awalnya konflik ini ada di isu etnis dan suku, kemudian juga menjalar ke isu agama sampai saat ini seperti itu. Itu menjadi salah satu latar belakang mengapa SADAP kemudian ada seperti itu. Kita tahu bahwa di Kalbar sendiri sangat minim sekali ketika terjadi konflik, untuk resolusi konfliknya seperti apa, seperti itu. Itu menjadi sebuah kekhawatiran di mana suatu saat nanti akan ada konflik-konflik baru karena konflik yang lama itu belum selesai seperti itu. Kita kemudian melihat situasi juga terlebih di tahun 2015-2016 gitu ya, bahwa saat itu kondisi Kalbar kembali memanas sama seperti beberapa puluh tahun yang lalu. Kita berpikir perlu adanya gerakan-gerakan anak muda yang juga berperan untuk mendinginkan suasana sampai terbentuklah SADAP seperti itu. Kenapa anak muda sasaran untuk teman-teman di SADAP? Karena anak-anak muda ini bisa menggerakkan teman-teman yang lain untuk gabung terlibat menyuarakan isu-isu keberagaman dan toleransi. Kita libatkan mereka dalam sharing dan diskusi kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh SADAP. Kita punya nama kegiatannya itu Gestu Rumah Ibadah, dan pada saat itu ada juga di Temu Pemuda Lintas Iman Kalimantan Barat. Dalam kegiatan TP5 itu ada juga kunjungan ke rumah-rumah ibadah. Nah, untuk yang di luar dari kegiatan TP5 itu, kunjungan ke rumah-rumah ibadah, yang peserta mengikuti adalah kalangan umum. Kita tidak membatasi tingkat usianya berapa dan siapa aja yang boleh ikut gitu. Untuk proses di sana juga kita dikenal juga mendapatkan kayak pengetahuan baru. Beberapa yang sudah kita kunjungi, salah satunya kayak di katedral, di kelenteng, di pura, di wihara. Di situ dari tokoh-tokoh agama ini mereka menyampaikan dan memberi pengetahuan tambahan untuk teman-teman peserta yang non agama yang dikunjungi tersebut. Dan untuk respon peserta juga sangat positif dan mereka mengapresiasi bahwa kegiatan ini sangat baik untuk mereka ikuti dan juga menambah wawasan mereka. Sebetulnya sering ya, teman-teman SADAP ini karena memang kami sudah menganggap mereka ini seperti keluarga ya. Kegiatan mereka ke tempat kami di Jemaat Ahmadiyah itu cukup sering dan memang tidak terhitung ya. Kadang ada kegiatan di luar SADAP pun biasa di tempat kami mengadakan diskusi dan sebagainya. Kesannya luar biasa. Sebetulnya apa yang kami harapkan kan
terutama kami dari Jemaat Ahmadiyah yang mendapatkan perlakuan yang memang kurang baik juga ya dari mayoritas, terutama berkenaan dengan keyakinan kami, sehingga mereka ini dengan mengadakan kegiatan Temu Pemuda Lintas Iman itu menjadi satu hal yang positif, di mana dengan ada kegiatan kunjungan ke tempat-tempat kegiatan dari kelompok-kelompok yang dianggap minoritas ataupun yang berbeda, mereka bisa memfasilitasi kami untuk bisa menyampaikan profil tentang kami, meluruskan kesalahpahaman, dan luar biasa mereka mengajak teman-teman yang lainnya juga untuk mengenal kami lebih dekat lagi, dan mereka bisa bertukar informasi dan juga bertanya sebanyak-banyak itu kami. Dan beberapa kali juga mereka mengajak kegiatan ini, pasti ada di setiap kegiatan Temu Pemuda Lintas Iman, mereka pun biasa membawa pemuda-pemuda terutama mahasiswa ke tempat kami. Luar biasa gitu ya. Beberapa dampak kecil yang menurut saya dapat dirasakan adalah ketika teman-teman yang sebelumnya sama sekali tidak mengenal isu keragaman dan toleransi, kemudian dari pertemuan, dari kegiatan webinar, dari kerja-kerja kolaboratif, itu kemudian punya perspektif baru tentang keragaman dan toleransi. Menurut saya itu adalah dampak kecil yang sudah dihasilkan Sadap sejak 2017 sampai sekarang. Ya, harapan kami ke Sadap ke depannya, kegiatan-kegiatannya itu coba ditingkatkan kembali, banyak melibatkan terus ya secara berkesinambungan dari berbagai macam elemen yang ada, dari dunia pendidikannya, dari organisasi-organisasi yang ada di Kalbar ini bisa dilibatkan dalamnya. Harapan ke depan untuk Sadap semoga semakin berkembang, semakin maju, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Dan juga harapannya isu-isu keberagaman, agama, suku, etnis, gender, dan seksualitas bukan lagi menjadi isu yang tabu di lingkungan masyarakat di Kalimantan Barat.